Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait protein. Arti protein itu, mari kita bersama-sama happy watching. Minta tolong host untuk share screen. Oke, baik. Di sini dengan mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul, dosen pengampunya Ibu Irma Ratna Kartika, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Oke, boleh di next. Oke, di sini anggota ada Muhammad Fikri Ramadan, ada Helgi Angelina, ada saya sendiri Reni Mayanda, dan ada Ges. Oke, di next. Oke, terkait konten pembahasan kami di materi protein ini, yaitu ada terkait asam amino, ada protein, ada ikatan peptida, dan ada uji kualitatif protein. Oke, boleh di next. Oke, pemaparan materi terkait protein akan saya paparkan. Oke, boleh di next. Nah, apa protein itu? Oke, protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa. Selain polisakarida, ada lipid dan ada polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Nah, protein memiliki fungsi seluler penting dalam tubuh karena berpartisipasi dalam biosintesis protein, purin, pirimidin, dan urea. Nah, rantai protein merupakan jenis polipeptida yang terdiri atas asam amino, polimer asam amino yang memiliki rantai lebih pendek dinamakan dengan peptida yang berperan penting sebagai hormon. Oke, boleh di next. Oke, untuk pemaparan terkait asam amino akan dipaparkan oleh Grace. Halo Grace. Baik, silakan untuk Grace. Oke, pemaparan selanjutnya ini ada tentang asam amino. Bisa di next. Asam amino, tadi kan udah disebutkan ya, protein itu terdiri dari asam amino. Jadi kita akan bahas dulu apa itu asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karboksil atau COOH dan amina, atau biasanya NH2. Nah, dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit menjadi kedua terikatnya pada satu atom karbon C yang sama atau disebut C alfa. Seperti pada gambar ya. Asam amino ini termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari. Kenapa? Karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Next. Nah, pada pembentukan protein, ada asam amino yang berfungsi sebagai N-terminus dan juga ada yang sebagai C-terminus. Asam amino yang masih memiliki gugus amino dalam rangkaian protein dinamakan N-terminus. Sedangkan yang masih memiliki gugus karboksilat dinamakan C-terminus. Berdasarkan konvensi, penggambaran peptida dan protein selalu dimulai dengan N-terminus, kemudian diakhiri dengan C-terminus. Ini adalah contoh gambar dari N-terminus dan C-terminus. Untuk gambar A yang ada di sebelah kiri ini, itu di peptida, itu ada dua peptida yang menjadi satu, dan untuk pada gambar B itu adalah gambar protein, jadi macam-macam asam amino yang menjadi satu. Yang di peptida tadi dua asam amino yang menjadi satu. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, bisa di next. Klasifikasi asam amino. Itu dibagi menjadi dua berdasarkan rantai samping dan berdasarkan fungsi biologisnya. Bisa di next. Berdasarkan rantai samping, asam amino itu dibagi menjadi tiga, rantai samping netral, rantai samping asam, dan rantai samping basa. Lalu rantai samping netral itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu rantai samping nonpolar dan rantai samping polar. Untuk rantai samping nonpolar, golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik, yakni alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. Dua dengan R aromatik, yakni fenilalanin,
dan triptofan. Dan satu mengandung atom sulfur, yakni metionin. Nah, seperti pada gambar. Oke, bisa ini next. Untuk rantai samping polar, golongan ini terdiri dari treoinin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau OH, asparagin, dan glutamin yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amida atau CONH2 serta cysteine oleh gugus sulfidril atau SH. Seperti pada gambar berikut. Oke, bisa di next. Rantai samping asam, yaitu asam amino yang mempunyai gugus karboksil COOH pada rantai sampingnya. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6 sampai 7. Melepaskan protonnya ke air membentuk 2 muatan negatif dan 1 muatan positif. Ya, seperti pada gambar berikut. Oke, bisa di next. Nah, untuk rantai samping basah, yaitu asam aminonya yang mengandung gugus amino pada rantai sampingnya. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7. Pada gambar berikut. Seperti pada gambar berikut. Oke, bisa di next. Nah, yang kedua, klasifikasi asam amino berdasarkan fungsi biologisnya. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial yang tidak bisa dibuat dalam tubuh diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. Asam amino non-esensial, yakni asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dari amiden-amiden dengan asam organik biasa. Selain dari makanan, dapat juga disintesa di dalam tubuh melalui proses transminasi. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari asam amino esensial dan non-esensial. Untuk asam amino esensial ini contohnya ada isoleucin, leucin, lisin, metionin, dan lain-lainnya. Untuk asam amino non-esensial ada alanin, asparagin, aspartat, cysteine, dan lain-lain. Untuk sisanya bisa dibaca. Teman-teman, oke, bisa di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada protein. Kita akan membahas sejarah dari protein. Pertama, yaitu ada Gerardus Johannes Mulder dan John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Protein pertama kali dijelaskan oleh kimiawan Belanda bernama Gerardus Johannes Mulder dan dinamai oleh ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Mulder melakukan analisis unsur terhadap protein umum dan menemukan bahwa hampir semua protein memiliki rumus empiris yang sama, yaitu C400, H620, N100, O120, P1, S1. Ia sampai pada kesimpulan yang salah bahwa mereka mungkin terdiri dari satu jenis molekul yang sangat besar. Istilah protein untuk menggambarkan molekul-molekul ini diajukan oleh Berzelius. Protein berasal dari kata Yunani yaitu proteios yang berarti primar. Mulder selanjutnya mengidentifikasi produk degradasi protein seperti asam amino leucin. Selanjutnya ada Thomas Burr Osborn dan Lafayette Mendel pada tahun 1909. Di stasiun percobaan pertanian Connecticut, tinjauan terperinci tentang protein nabati dikumpulkan oleh Thomas Burr Osborn. Ia bekerja dengan Lafayette Mendel dan menerapkan hukum minimum Leydig dalam memberi makan tikus laboratorium, sehingga adanya asam amino esensial pun diketahui. Melalui uji coba pemberian makan kepada tikus ini, mereka menentukan jenis dan kualitasnya protein sebenarnya lebih penting untuk pertumbuhan daripada kuantitas.
Mereka meyakini bahwa protein yang terdapat dalam biji-bijian itu masih kurang karena pada saat tikus diberi zein atau salah satu protein yang terdapat pada jagung, kesehatan tikus tersebut menjadi turun atau bahkan mati. Hal ini dikarenakan protein yang terdapat pada jagung kekurangan asam amino esensial lisin dan triptofan. Ketika para peneliti menambahkan triptofan ke dalam zein, tikus mampu bertahan tetapi tidak tumbuh. Ketika triptofan dan lisin ditambahkan, tikus tersebut bertahan dan tumbuh dengan cepat. Mereka juga menyatakan bahwa protein yang ditemukan dalam gandum kekurangan asam amino tertentu, sama seperti jagung. Kekurangan ini dapat diubah dengan menggabungkan makanan biji-bijian dengan protein hewani, seperti telur atau susu. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perlu memperoleh asam amino tertentu dari makanan, yang sekarang disebut sebagai asam amino esensial. Selanjutnya ada Fredrik Sanger pada tahun 1949. Protein pertama yang diurutkan adalah insulin oleh Fredrik Sanger pada tahun 1949. Sanger dengan tepat menentukan urutan asam amino insulin sehingga secara meyakinkan menunjukkan bahwa protein terdiri dari polimer linear asam amino. Selanjutnya ada Max Perutz dan Sir John Cowdrey Kendrew pada tahun 1958, di mana struktur protein pertama yang diketahui adalah hemoglobin dan mioglobin, masing-masing oleh Max Perutz dan Sir John Cowdrey Kendrew pada tahun 1958. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, masih Helgi. Oke, baik, untuk selanjutnya teman-teman kita akan membahas terkait struktur protein apa saja sih struktur yang ada di protein itu. Nah, yang pertama yaitu ada struktur primer seperti pada di gambar di paparan ini. Nah, yang menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam molekul protein dan hanya memiliki ikatan peptida. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur sekunder yang hanya memiliki ikatan polipeptida dengan tambahan ikatan hidrogen. Nah, selain membentuk alpha helix, dapat pula membentuk beta sheet. Nah, struktur sekunder dapat didenaturasi menjadi primer dengan bantuan enzim. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya struktur tersier seperti pada gambar di atas. Di sini ada ikatan hidrogen, ada ikatan disulfida, ada ion. Nah, yang menunjukkan struktur tersier yang menunjukkan kecenderungan peptida membentuk lapisan lipatan atau gulungan. Nah, hanya memiliki ikatan polipeptida dan ikatan hidrogen dengan tambahan ikatan elektrostatik, interaksi hidrofob antara rantai samping nonpolar, interaksi dipol-dipol, dan ikatan disulfida. Nah, dapat didenaturasi menjadi protein sekunder. Nah, oke, next. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada struktur Quaterner. Nah, apa sih struktur Quaterner itu? Bahwa struktur ini menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein. Nah, ikatan polipeptida, ikatan hidrogen, terus ada ikatan elektrostatik, terus ada interaksi hidrofob antara rantai samping nonpolar, terus interaksi dipol-dipol, dan ikatan disulfida. Nah, tersusun dari gabungan struktur tersier. Nah, dapat menjadi struktur tersier melalui tes denaturasi. Oke, untuk pemaparan berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya ini adalah klasifikasi protein. Terbagi menjadi 2, berdasarkan komponen kimiawi dan juga berdasarkan bentuk molekul. Next. Kalau berdasarkan komponen kimiawi, ini ada protein sederhana dan juga ada protein konjugasi. Perbedaannya, kalau protein sederhana, protein yang apabila dihidrolisa oleh asam alkali atau eter, akan menghasilkan asam-asam amino atau derivatnya. Contohnya ada globulin, ada albumin, keratin, kolagen, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Contohnya ada pada tabel, saya ambil salah satunya itu adalah nukleoprotein. Dia ini tersusun oleh protein dan juga asam nukleat. Dia terdapat dalam inti sel, cambah-kecambah, dan biji-bijian. Next. Selanjutnya ini klasifikasi protein berdasarkan bentuk molekul. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada protein serabut. Protein yang bentuknya seperti serabut, terdiri atas beberapa rantai peptida, berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain. Bisa dilihat pada gambarnya, bentuknya spiral. Karakteristiknya ini punya daya larut yang rendah, kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan. Contohnya ada kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Next. Selanjutnya, itu masih berdasarkan bentuk molekul, yaitu adalah bentuk protein globular. Dia ini bentuknya kayak bola, dan terdapat pada cairan jaringan tubuh. Bisa dilihat dari gambar ya, bentuknya lebih bulat dari yang tadi. Protein jenis ini larut dalam larutan garam dan asam, berbeda sama yang tadi, daya larutnya rendah. Protein ini mudah berubah di bawah pengaruh suhu, dan juga mudah mengalami denaturasi. Contohnya ada albumin, ada globulin, dan ada histon. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, sumber protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serealia dan kacang-kacangan. Contohnya protein nabati yaitu seperti tempe, tahu, gandum, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk dunia menggunakan serealia, terutama beras, gandum, dan jagung sebagai sumber utama kalori, yang ternyata sekaligus juga merupakan sumber protein yang sangat penting. Kedua, protein hewani. Protein hewani merupakan hasil-hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang lengkap yang susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Oke, bisa di next. Fungsi protein. Yang pertama, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. 3, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Yang keempat, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Oke, bisa di next. Nah, sifat fisik dan kimia protein. Yang pertama, sifat fisik. Nah, protein itu kan terdiri dari asam amino. Nah, asam amino adalah zat yang sangat mudah mengkristal, pada umumnya larut dalam air, sedikit atau bahkan tidak larut dalam alkohol. Artinya adalah asam amino itu lebih mudah larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua, titik lebur asam amino berada di atas 200 sampai 300 derajat Celcius. Yang selanjutnya, asam amino ada yang mempunyai rasa manis, pahit, ataupun tidak berasa. Nah, yang terakhir, semua asam amino mempunyai atom C yang asimetris, yaitu atom C alfa yang mengikat gugus amino,
Namun beberapa di antaranya mempunyai dua buah atom C yang simetris. Nah, atom C asimetris adalah atom C yang keempat ikatan kovalennya diikat oleh gugus yang berbeda. Namun beberapa asam amino bahkan memiliki dua buah atom C asimetris. Oke, next. Sorry. Yang kedua sifat kimia. Pada gambar pertama itu sifat kimia protein itu bersifat amfoter, yaitu amfoter adalah suatu zat yang dapat berupa senyawa oksida yang apabila bereaksi dengan air akan bersifat sebagai basa maupun asam. Yang artinya senyawa amfoter apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan asam dan basa. Yang kedua, sifat kimia protein itu bersifat zwitterion. Zwitterion sendiri merupakan senyawa yang mempunyai sekaligus gugus yang bersifat asam dan basa. Pada pH netral, zwitterion akan bermuatan positif atau kation maupun bermuatan negatif atau anion. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ikatan peptida. Ikatan peptida adalah peptida adalah gabungan atau kondensasi dua molekul asam amino atau leusin, atau lebih melalui interaksi antara gugus COOH dari asam amino pertama dengan gugus NH2 dari asam amino kedua, membentuk ikatan peptida dan melepaskan satu molekul air, seperti pada gambar. Lalu pada gambar ini terjadi reaksi kondensasi di mana ikatan peptida terbentuk dari satu gugus OH dari gugus karbosil yang berikatan dengan satu gugus H dari amino dengan melepaskan satu molekul air. Sebaliknya, ketika satu molekul air bereaksi dengan ikatan peptida akan terjadi reaksi hidrolisis. Lalu apa sih perbedaan peptida dan protein? Tidak semua peptida membentuk protein, tetapi semua protein terdiri dari peptida. Peptida terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50, dan protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Lalu ada jenis ikatan peptida. Pertama yaitu ada dipeptida, di mana senyawa terbentuk ketika dua asam amino dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Selanjutnya ada tripeptida, yaitu senyawa terbentuk ketika 3 asam amino dihubungkan oleh 2 ikatan peptida. Yang ketiga ada oligopeptida, yaitu senyawa terbentuk ketika lebih dari 2 dan kurang dari 20 asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida. Yang keempat ada polipeptida, yaitu senyawa terbentuk ketika lebih dari 20 asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida. Seperti pada gambar, yaitu ada struktur dari dipeptida dan tripeptida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Helgi Angelina. Oke, di sini ada klasifikasi peptida. Nah, di sini ada peptida ribosomal, terus peptida non ribosomal, terus ada peptida hasil digestif. Nah, apa sih itu semua? Mari kita bahas dari peptida ribosomal. Nah, peptida ribosomal itu disintesis dari translasi mRNA. Peptida ini berfungsi sebagai hormon dan molekul signal pada organisme tingkat tinggi. Secara umum, peptida ini mempunyai struktur linear. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peptida non-ribosomal. Nah, adalah jenis peptida yang disintetis dari enzim kompleks. Peptida jenis ini terdapat pada tanaman, fungi atau jamur, dan organisme uniseluler. Nah, peptida ini memiliki struktur inti yang kompleks dan memiliki fungsi pengatur yang berbeda-beda. Nah, bentuk dari peptida jenis ini umumnya adalah siklik.
dan ada juga sebagiannya yang berbentuk linear. Nah, oke, di sini ada peptida hasil digesti. Nah, adalah jenis peptida yang merupakan peptida ribosomal yang tidak dibentuk dari hasil translasi mRNA. Nah, akan tetapi merupakan hasil proteolisis non-spesifik dalam siklus digesti. Peptida ini mampu diwujudkan dari protein yang didigesti dengan protease spesifik, seperti digesti tripsin yang sering diterapkan sebelum mass spektrometri peptide analisis. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada fungsi yang pertama itu berfungsi sebagai komponen membentuk sel jaringan seperti antibiotik, hormon, racun, dan juga enzim dalam tubuh. Nah, mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh sebagai biokatalis, terus sebagai antibodi, sebagai karbonatnya, jika karbohidratnya sedang mengalami kekurangan atau karena aktivitas otot terlalu aktif. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada sifat peptida. Yang pertama yaitu ada sifat fisik, yaitu berat molekulnya atau biasa disebut BM peptida adalah kurang dari 10.000. Nah, tidak mudah terurai oleh pemanasan atau garam konsentrasi tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada sifat kimiawi. Peptida itu merupakan senyawa bioaktif seperti antibodi dan racun, serta memiliki komposisi asam amino yang tidak umum seperti homolog lisin. Nah, peptida resisten terdapat protease yang dihasilkan oleh mikroflora usus. Nah, untuk sifat kimianya di sini ada di sampingnya, yaitu peptida memiliki sifat seperti candu, misalnya eksporins. Untuk selebihnya bisa dilihat teman-teman di sini. Oke, untuk pemaparan berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Uji kualitatif protein. Oke, bisa di next. Analisis protein secara kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Next. Yang pertama ada uji santroprotein, yang merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat yang merupakan salah satu asam pekat. Larutan asam nitrat ini ditambahkan ke dalam larutan protein. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan atas. Oke, bisa di next. Yang kedua ada uji Hopkins-Cole. Reaksi ini dikenal juga sebagai reaksi asam glioksilat yang merupakan uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan triptofan dalam protein. Larutan protein dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole yang terdiri dari asam glioksilat. Asam sulfat pekat ditambahkan perlahan untuk membentuk dua lapisan seperti pada gambar berikut. Oke, bisa di next. Uji reaksi Milon adalah reaksi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein terlarut. Beberapa tetes reaksi ditambahkan ke larutan uji, yang kemudian dipanaskan dengan perlahan. Endapan coklat kemerahan menunjukkan adanya tirosina dalam protein. Nah, seperti pada gambar sebelah kanan yang merupakan hasilnya. Oke, bisa di next. Uji nitropusida. Uji nitropusida atau tes nitropusida merupakan uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino sistein. Gugus tiol SH dalam sistein akan bereaksi dengan sodium nitropusida dalam keadaan amonia berlebih, membentuk senyawa berwarna kemerahan seperti pada gambar.
Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada uji Sakaguchi. Uji Sakaguchi adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan arginin dalam protein. Reaksi Sakaguchi yang dipakai dalam tes ini dibuat dari 1 naftol dan setetes natrium hipobromit. Gugus guanidin dalam arginin bereaksi dengan reaksi Sakaguchi membentuk kompleks berwarna merah, seperti pada gambar. Selanjutnya ada uji Pauli. Uji Pauli atau tes Pauli adalah uji kimia untuk mendeteksi asam amino histidin dan tirosin. Prinsip dasar dalam uji Pauli adalah diazotisasi. Asam sulfanilat akan terdiazotisasi dengan penambahan sodium nitrit dan sodium karbonat. Asam sulfanilat yang telah terdiazotisasi akan membentuk komponen diazonium. Komponen diazonium akan bereaksi dengan cincin imidazol dari histidin dan gugus fenol dari tirosin, membentuk senyawa berwarna merah gelap, seperti pada gambar. Yang terakhir yaitu ada uji Biuret, di mana uji Biuret juga dikenal sebagai uji Piotrowski, yaitu uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Ion tembaga 2 dan ikatan peptida akan membentuk kompleks berwarna ungu pucat dalam larutan basah, yaitu seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah denaturasi protein. Oke, denaturasi itu adalah hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Atau juga denaturasi protein ini adalah fenomena transformasi struktur protein yang berlipat-lipat menjadi terbuka. Seperti pada gambar ya. Dia ternyata terlipat-lipat, tergulung-gulung gitu, lalu dia terbuka. Nah, itu dinamakan denaturasi. Sedangkan kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi itu disebut renaturasi yang bawahnya. Nah, faktor-faktor penyebabnya denaturasi ini itu ada banyak, ada pH, ada suhu, ada faktor karena garam, ada logam berat, ada gerakan mekanik, dan juga ada pelarut organik. Next. Pada kesempatan yang kali ini kita akan bahas contoh tentang denaturasi protein karena kenaikan suhu. Kenaikan suhu secara sederhana menaikkan kecepatan pergerakan molekul. Jika suhu terus dinaikkan, ikatan di dalam molekul protein mulai bervibrasi. Interaksi lemah seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik yang memelihara struktur protein pun menjadi rusak. Dengan kata lain, terjadilah proses terdenaturasi. Molekul protein yang terdenaturasi akan kehilangan karakteristik konformasinya. Nah, hal ini dapat kita lihat contohnya pada putih telur. Putih telur yang merupakan larutan viskous dari albumin telur, ketika dimasak, protein mengalami denaturasi dan selanjutnya terjadi koagulasi. Dan kita akan melihatnya sebagai bentuk padatan. Nah, koagulasi itu adalah proses ketika molekul protein tidak melipat dan menjadi terjerat. Pada keadaan ini, protein tidak dapat larut. Protein menggumpal dan menjadi padat. Seperti pada gambar ya, itu awalnya protein-protein yang spiral bentuknya, lalu dia terdenaturasi, lalu dia terkoagulasi. Next. Selanjutnya adalah terdenaturasi protein diakibatkan oleh pH. Nah, pada gambar ini, protein yang diperlihatkan pada gambar A yang di atas, itu mempunyai muatan total 2+, karena protein tersebut mempunyai 2 ekstra gugus NH3. Jika kita tambahkan 2 mol basa seperti NaOH pada protein tersebut, maka gugus amino
terprotonasi, kehilangan protonnya yang mengakibatkan muatan protein menjadi netral atau nol. Nah, ketika muatan ini nol, muatan positif dan muatan negatif sama ini kita namain sebagai titik isoelektrik. Begitu juga pada gambar B yang punya muatan total 2 min karena terdapat 2 ekstra gugus karboksil atau COOH. Ketika 2 mol asam ditambahkan, gugus karboksil menjadi terprotonasi sehingga protein menjadi netral dan muatannya menjadi nol dan juga mencapai titik isoelektrik. Nah, ketika pH larutan protein di atas isoelektrik ya, maka semua molekul protein akan punya muatan permukaan totalnya negatif. Sebaliknya, kalau di bawah titik isoelektrik, maka akan punya muatan totalnya positif. Pada titik isoelektrik, molekul protein tidak mempunyai muatan total permukaan. Sebagai akibatnya, protein tidak kuat menolak satu sama lainnya dan protein saling sering larut. Contoh pada pengaruh pH ini dapat kita amati pada susu yang diletakkan di kulkas untuk waktu yang lama. Bakteri pada susu pun akan mulai tumbuh. Bakteri menggunakan gula susu atau laktosa sebagai sumber energi dalam proses fermentasi. Lalu dia akan menghasilkan asam laktat sebagai produknya. Bakteri berlanjut tumbuh dan berkembang yang mengakibatkan konsentrasi asam laktat naik. Kenaikan konsentrasi asam laktat ini mengakibatkan protonasi dari gugus karboksilat pada permukaan protein susu. Protein menjadi isoelektrik dan mengkoagulasi. Selanjutnya dia akan menjadi padat seperti dadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ada yang dipertanyakan atau ada kritik dan saran yang disampaikan, dipersilahkan. Kami tunggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.